Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira Romero Raffi Ardana dari kelas 9H. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghaib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dengan demikian garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau yaitu Kilab. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Mekah bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim, karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir. Pada waktu itu, ayah Nabi Muhammad sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit. Kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Selanjutnya perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Tibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Banjir besar terjadi dan menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuwah. Nabi Muhammad SAW juga ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada tahun ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkannya sebagai nabi dan rasul dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hiro yang berada di sebelah atas Jabal Nur. Dan yang terakhir, wafatnya Nabi Muhammad. Singkat cerita, pada tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad baru dimakamkan setelah selesai ditetapkan, dan di baitnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada malam Rabu tengah malam, dan di atas makamnya dipercikan air oleh Bilal. Maka Nabi Muhammad SAW letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Para ahli tarikh telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan salawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Demikian sejarah Nabi Muhammad SAW mulai dari garis keturunan, perjalanan hidup hingga wafatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.